Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuritza Andriani Putri dengan NIM 12076200056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi Pancasila dalam memenuhi tugas ujian akhir semester ya dengan mata kuliah yaitu Pendidikan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia, ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antara rakyat Indonesia. Lalu, apa saja isi Pancasila itu? Isi Pancasila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini juga memiliki lambangnya masing-masing yang memiliki nilai filosofis yang tinggi. Lalu, apa saja arti dan nilai-nilai dalam lambang Pancasila dan bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila? Berikut penjelasannya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Sila ini menjamin kebebasan beragama karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia sangat besar. Cara mengamalkan pada sila pertama ini, yaitu yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, lalu menerapkan toleransi antar umat beragama, dan tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, lalu tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama, sehingga kuat seperti rantai. Sila kedua ini mewakili menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban manusia yang membutuhkan kepekaan terhadap situasi lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap empati yang tinggi. Hal yang bisa kamu lakukan pada penerapan Pancasila di sila kedua ini adalah mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Lalu, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Dan yang terakhir, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat-sangat beragam. Persatuan rakyat Indonesia adalah sebuah kekuatan dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia
Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan Indonesia dan mengamalkan sila ketiga Pancasila? Yang pertama, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan. Pastinya secara adil atas keputusan bersama semua pihak. Sila keempat Pancasila ini mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Sila ini menginginkan segala kegiatan pemerintahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Wujud pengalaman Pancasila sila keempat ini adalah dengan melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Ikut dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Lalu, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Pengamalan sila terakhir ini diwujudkan dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Karena hal ini adalah ciri khas dari warga negara Indonesia. Adanya sila ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi yang berkeadilan yang merupakan mimpi semua orang. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila kelima? Yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Lalu, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Saya akan memberikan contoh tarian yang terdapat nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Tari kecak. Tari kecak atau biasa disebut tari cak atau tari api, fire dance, merupakan tari pertunjukan massal atau hiburan dan cenderung sebagai senda tari, yaitu seni drama dan tari, karena seluruhnya menggambarkan seni peran dan lakon pewayangan. Tari kecak juga sering disebut dengan tari sanghyang, yang dipertunjukkan sewaktu-waktu untuk upacara keagamaan. Lalu, nilai-nilai apa saja yang terdapat pada tari kecak? Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan pada tari kecak dapat dilihat dari gerakan pemujaannya yang dikembangkan dari ritual kuno masyarakat Bali yang bernama Sanghyang. Sanghyang adalah tradisi tarian di mana penarinya menari dalam kondisi tidak sadar. Kemudian, penari itu berusaha melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur, dan pesan-pesan tersebut diteruskan kepada masyarakat. Nilai ketuhanan juga terdapat pada adegan di mana Rama memohon pertolongan pada Dewata. Hal ini menunjukkan bahwa dalam cerita tersebut sangat mempercayai kekuatan Tuhan untuk menolong dirinya. Yang kedua, ada nilai persatuan dan gotong royong. Keunikan tari kecak merupakan simbol dari kerjasama dan gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, di mana salah satu karakter tarian kelompok adalah selain kerjasama, yaitu membutuhkan kemampuan yang sama atau kesetaraan. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada salah satu yang menonjol memiliki dominasi atas yang lain. Yang ketiga, ada nilai keterbukaan atau dinamis dan demokratis. Dalam setiap pertunjukan seni dan budaya selalu terdapat unsur kedinamisan.
Kedinamisan seluruh unsur gerakan, nyanyian, hingga rasa dari penari menjadi sebuah hal menarik juga. Maka dari itu, tarian kecak terbuka untuk selalu dibuat semenarik mungkin untuk ditampilkan kepada khalayak. Sedangkan kedemokratisan terlihat dari bagian tari kecak yang mengizinkan seluruh penarinya mendapat porsinya yang sama untuk menari dan bersuara. Lalu yang terakhir ada nilai cinta terhadap bangsa dan tanah air. Karena tari kecak sudah otentik dan asli berasal dari Indonesia dengan segala ciri, karakter dan nilai yang terkandung di dalamnya, dengan mencintai bentuk seni budaya yang sangat Indonesia ini, tentunya kita dapat mulai dan terus memelihara kecintaan terhadap bangsa dan tanah air sendiri. Itulah nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada tari kecak. Mari kita amalkan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang peka, penuh sikap empati dan berjiwa sosial. Mengamalkan Pancasila juga sangat penting sebagai dasar kita untuk bersikap dan bermasyarakat, sehingga kita bersama-sama mengejar mimpi, menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.